Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube Mentor Keuangan, Your Personal Finance Mentor. Malam ini kita akan coba bahas mengenai sesuatu yang lagi heboh nih. Udah seminggu, 2 mingguan ini Mentor Keuangan sering baca berita ada bukan kasus ya. Intinya lagi ada heboh-heboh tentang penipuan oleh sebuah perusahaan asuransi terhadap seseorang yang merasa menjadi korban. Dia sudah menabung atau berinvestasi selama 7 tahun di perusahaan asuransi tersebut, lalu uangnya hilang atau kurang, tidak sama dengan yang sudah beliau setorkan. Well, saya nggak akan ungkit perusahaan asuransinya siapa atau korbannya siapa, karena mentor keuangan hanya akan coba bahas mengenai personal finance-nya, mengenai produknya saja. Nggak akan bahas mengenai perusahaan atau person di baliknya. Jadi mudah-mudahan video ini nggak akan menyinggung siapapun. Kalaupun ada yang tersinggung, mentor keuangan mohon maaf, dan video ini tidak bermaksud, sekali lagi tidak bermaksud untuk menjelek-jelekan sebuah perusahaan atau seseorang atau siapapun. Murni hanya untuk pembelajaran kita. Oke? Semoga yang melihat bisa mendapatkan manfaatnya. Baik, pertama tentang asuransi dan investasi ya. Jadi judul dari video kali ini adalah asuransi atau investasi atau keduanya sekaligus. Nah, kita coba lihat asuransi itu apa sih? Asuransi itu adalah mengenai segala sesuatu tentang proteksi. Jadi asuransi itu salah satu metode dalam kita memitigasi risiko, melakukan manajemen risiko. Ada yang kalau ada risiko bisa kita terima, ya, tidak diapa-apain, kita terima aja risikonya. Ada yang kita hindari risikonya, ada yang kita coba kurangi risikonya, ada yang kita transfer melalui yang namanya asuransi. Jadi risikonya ditransfer ke perusahaan asuransi. Jadi asuransi adalah proteksi, perlindungan atas suatu kemungkinan kerugian karena terjadinya risiko ya. Misalnya nih, asuransi properti. Jadi properti yang dilindungi dari Flexas misalnya. Ya. Lalu kalau asuransi mobil ada klausul huru-hara, klausul banjir ya. Jadi kalau terkena banjir maka diganti oleh perusahaan asuransi. Asuransi jiwa misalnya, kalau terjadi kondisi meninggal dunia maka akan keluar uang pertanggungan, akan cair uang pertanggungannya. Jadi asuransi adalah tentang manajemen risiko, tentang proteksi. Kalau di piramida perencanaan keuangan itu ada di peringkat kedua setelah manajemen arus kas dan dana darurat, lalu asuransi, lalu investasi, persiapan dana hari tua, dan kemudian yang terakhir adalah tentang waris. Oke, udah paham teman-teman? Kalau belum silahkan di rewind, nonton lagi, atau sebenarnya kalian bisa browsing, googling di manapun. Pengertian insurance itu udah banyak banget ya. Oke, lalu tentang investasi. Nah, investasi itu apa? Secara umum juga ya, adalah penanaman modal ya. Kita menanam modal ke suatu instrumen atau produk untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungannya bisa dua nih. Ada yang melalui recurring income atau pendapatan berulang ya. Atau bisa juga melalui capital gain untungnya. Contohnya gimana? Investasi di saham misalnya paling gampang deh. Kalau di saham ada recurring income-nya nggak? Well, kalau kalian sebut dividen untuk suatu emiten yang rajin membagikan dividen ya, karena ada juga emiten yang nggak membagikan dividen. Dividen itu bisa dibilang recurring income. Ada dividen setiap tahun. Lalu dari capital gain, kenaikan harga sahamnya, itu bisa juga. Lalu kalau yang recurring income pasti itu misalnya gini nih, teman-teman investasi di sebuah rumah kos misalnya. Nah, rumah kos itu kan memberikan pendapatan secara bulanan, ada yang kalau kontrakan tahunan gitu ya. Itu recurring income. Capital gain-nya dari mana? Misalnya kos-kosannya nanti suatu saat mau dijual, harganya mudah-mudahan sudah naik. Apakah hanya di saham? Lalu kos-kosan nggak juga. Kalian investasi di emas bisa juga. Walaupun ada juga yang menganggap emas itu bukan sebuah instrumen investasi ya, jadi hanya sebagai alat
hedging, alat pengaman aset, ya itu tergantung mindset kita. Kita memandang emas itu dari sudut pandang mana. Kalau dianggap sebuah investasi, bisa juga karena harganya cenderung naik setiap tahun. Emas itu rata-rata sekitar 10-11% per tahun. Lalu di benda koleksi, misalnya lukisan, lalu jam tangan mewah gitu ya, lalu investasi apa lagi ya, di bisnis, kalian mau investasi di teman gitu, banyak, instrumen investasi banyak. Yang lagi happening juga sekarang cryptocurrency, lalu sebelumnya ada peer-to-peer lending. Dan satu kata yang sering saya ucapkan adalah, kalau Anda berinvestasi, Anda pasti punya tujuan. Ya, investasi di emas, tujuannya apa? Untuk dijual lagi nanti. Nantinya tuh kapan? Pada saat anak akan masuk kuliah. Masuk kuliahnya kapan? 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun lagi. Ya. Targetnya berapa gram? Berapa uang yang akan dicapai? Itu harus ketahuan. Jadi investasi itu kita udah punya target. Baik jumlah, nilainya ya, waktunya kapan. Ya. Contohnya lagi, misalnya Anda ingin punya rumah. Jadi buat pasangan muda atau yang lagi pengen punya rumah nih sekarang ya, masih di kos-kosan atau masih di rumah dinas dan kepingin punya rumah, maka Anda bisa berinvestasi untuk membeli rumah tersebut. Nah, apakah dengan kredit, ngumpulin uang mukanya dulu, atau secara cash langsung? Bisa keduanya. Tapi ya, pasti teman-teman harus sudah tahu harga rumah yang mau dibeli berapa. Misalnya 1 miliar. Lalu kapan akan dibeli? Misalnya 3 tahun lagi. Ya, kalau itu melalui cash berarti paling nggak harus sudah terkumpul 1 miliar dalam waktu 3 tahun. Nah, tinggal dibagi aja setahun sekitar 300 jutaan. Lalu kalau uang muka mungkin taruhlah 20% dari harga 1 miliar, berarti sekitar 200 juta. Maka dalam 2 tahun harus sudah terkumpul 200 juta. Jangan lupa kalau berinvestasi selalu ada asumsi-asumsinya ya. Inflasi, kemudian bagaimana si instrumen investasi tersebut berkembang, kinerjanya seperti apa. Nah, oke, itu secara umum. Asuransi tadi udah ya, proteksi. Kalau investasi adalah bagaimana kita untuk mencapai target keuntungan yang kita sudah tetapkan, ya, baik untuk suatu tujuan tertentu. Jadi itu bedanya ya, asuransi, investasi. Nah, kalau di yang lagi heboh ini dua. Jadi asuransi dan investasi itu digabung dalam sebuah produk, ya, namanya unit link. Nah, unit link ini produk canggih ya, hybrid ya. Dia menggabungkan antara dua elemen ya, asuransi sama investasi dijadiin satu. Jadi Anda bisa berasuransi sekaligus berinvestasi, atau berinvestasi sekaligus juga berasuransi. Jadi keduanya sudah jadi satu. Kalau Anda membayar premi asuransinya ya, biasanya sih orang nggak akan ngomong bayar premi asuransi, biasanya bayar premi aja. Bayar premi unit link itu akan dibagi menjadi 2. Satu premi dibagi menjadi porsi untuk asuransi sekian dan porsi untuk investasi sekian. Dari premi asuransi unit link tersebut, kalau Anda bayarkan, itu langsung dibagi 2. Ada yang sebagian untuk premi asuransi dan ada sebagian untuk premi atau dana investasi gitu ya. Ada pool of fund investasinya. Biasanya teman-teman juga akan ditanyakan mau diinvestasikan di mana nih, yang konservatif, moderat, atau yang agresif ya. Juga ada kadang teman-teman pasti kadang diomongkan bahwa bisa cuti premi kalau sudah 7 tahun, kalau sudah 10 tahun ya, sehingga tidak perlu bayar premi lagi. Asik dong, udah 7 tahun, 10 tahun nggak perlu bayar premi lagi. Nah, di sini yang kadang terjadi miss. Jadi banyak orang beranggapan bahwa kalau sudah 7 tahun lalu nggak bayar premi lagi, udah cuti, maka semuanya akan berjalan dengan mulus. Nah, padahal di unit link itu ada asuransi dan investasi kan tadi. Nah, asuransinya ini akan tetap berjalan. Ya. Berjalan ini maksudnya gimana nih? Perlindungan asuransinya jalan dengan catatan preminya harus tetap dibayar. Loh, kan tadi katanya udah cuti premi, udah nggak perlu dibayar.
masih dibayar teman-teman. Dari mana uangnya? Dari dana investasi Anda yang tadi, yang diparuh tadi. Ya. Dari premi unit link, ada manfaat asuransi, ada dana investasi. Sudah 7 tahun, tidak perlu lagi bayar premi. Dana investasi diharapkan berkembang, asuransi tetap berjalan. Asuransi tetap berjalan, harus dibayar preminya. Ada cost-nya, cost of insurance. Dibayar dari mana? Dari dana investasi. Inilah yang akan membayar asuransi Anda. Selama Anda cuti, selama Anda tidak lagi membayar premi. Kalau dana investasinya habis, ya misalnya kinerja investasinya lagi turun di saham, misalnya jeblok seperti pandemi sekarang, gimana nih? Ya Anda harus top up dana investasinya untuk membayar premi asuransi ini. Kalau nggak di top up gimana? Maka asuransinya bisa lapse, bisa batal, tidak berlaku lagi. Nah, udah asuransinya lapse, nggak bisa dinikmati, porsi investasinya pun habis. Nah, ini yang akhirnya jadi suatu ya entah ini dianggap penipuan atau bukan, seharusnya ini sudah dapat dijelaskan di awal, dan nasabah asuransi juga sebaiknya sudah tahu apa yang dia beli. Memang dalam investasi itu saya selalu sampaikan bahwa berinvestasilah di tempat atau instrumen atau produk yang Anda benar-benar paham mekanismenya. Proses bagaimana sebuah instrumen itu bisa menghasilkan keuntungan. Baik keuntungan buat Anda sebagai investor dan juga keuntungan untuk perusahaan. Karena kayaknya nggak ada yang gratis ya. Tidak ada makan siang yang gratis. No free lunch lah. Asuransi pun demikian, nggak ada asuransi yang gratis. Pasti ada yang bayarin. Yang bayar siapa? Ya dari dana investasi Anda sendiri juga. Nah, jadi boleh nggak sih sebenarnya digabungkan antara asuransi dan investasi ini? Well, boleh-boleh aja ya, seperti tadi. Asalkan Anda udah paham, udah tahu mekanisme unit link. Ya, bahwa asuransinya itu akan tetap berjalan selama Anda masih memegang polis asuransi tersebut. Berapa tahun misalnya? 20 tahun, 30 tahun, tergantung kontrak ya. Kalau kontraknya hanya 30 tahun ya selama itu akan ada biaya asuransi yang harus dibayarkan ke perusahaan asuransi. Ya, itu makanya penting bagi Anda untuk selalu memonitor berapa sih besaran jumlah nilai tunai polis Anda, nilai tunai dana investasi Anda. Jadi sebenarnya unit link itu produk yang bagus sih. Ya, bayangkan Anda bisa berasuransi tanpa perlu lagi, tanda kutip ya, tanpa perlu membayar premi. Ya, karena preminya udah dibayar dari dana investasi Anda. Tapi kan lumayan, jadi Anda nggak perlu lagi pusing-pusing memikirkan, saya harus bayar premi asuransi lagi. Diharapkan dari dana tunai investasi ini sudah mampu untuk membayar premi asuransi Anda. Dan harapannya tentunya ada kelebihan di situ. Well, ini akan sangat tergantung lagi pada kinerja investasi yang Anda pilih. Apakah itu di konservatif, di moderat, atau di agresif, atau campuran. Nah, tergantung di kontrak asuransi Anda, di unit link Anda, di mana si manajer investasi ini akan mengelola dana investasi Anda. Anda juga harus tahu siapa manajer investasi yang mengelola dana investasi Anda di unit link tersebut. Mungkin timbul pertanyaan nih, kalau dana investasi saya diambil setiap bulan untuk membayar premi asuransi, artinya dana investasi saya makin kecil dong tiap bulan. Ya, bukan makin kecil, tapi karena akan tergantung dari kinerja investasi ya. Tapi intinya dana investasi Anda akan ada yang diambil sebagian untuk membayar premi asuransi. Ya, dibilang makin kecil ya, iya. Tapi kalau misalnya ternyata yang diambil lebih sedikit daripada pertumbuhannya, kan jadi nggak lebih kecil. Memang sangat tergantung dari kinerja investasi di unit link. Sehingga Anda perlu memonitor kinerjanya setiap bulan, setiap 3 bulan, seperti itu. Kembali lagi ke pokok ya. Jadi mungkin perlu direnungkan lagi nih untuk Anda yang sudah mengambil produk ini. Anda sebenarnya ikut unit link ini adalah untuk berasuransi atau berinvestasi. Kalau Anda ikut unit link ini untuk berasuransi, ya, apakah itu asuransi kesehatan atau asuransi jiwa, pastikan jumlahnya sudah sesuai dengan kebutuhan Anda. Jangan overinsured, jangan juga underinsured. Kalau untuk asuransi jiwa, pastikan sudah cukup sesuai kebutuhan.
Kalau ikut asuransi kesehatan pun juga sudah cukup sesuai kebutuhan atau tidak. Jangan terlalu berlebihan, terlalu banyak mengambil polis asuransi. Ya. Lalu kalau Anda memang ikut unit link untuk berinvestasi, pastikan Anda selalu memonitor saldonya seperti apa. Apakah sudah sesuai dengan target atau tidak. Ya, itu pentingnya kita melakukan financial check up secara berkala. Oke, semoga sekelumit tentang asuransi, investasi, dan keduanya ini bisa membuka wawasan Anda, walaupun ini hanya sekelumit ya, ini hanya baru kulitnya aja, karena masih banyak lagi yang harus dibahas, misalnya asuransinya, dari sisi investasinya, ataupun dari sisi produknya tersebut, unit link tersebut. Semoga ini bisa membuka pikiran Anda, dan pastinya ini akan memancing Anda untuk terus mencari asuransi itu seperti apa, investasi itu seperti apa, haruskah saya mengambil secara terpisah, haruskah saya menggabungkannya, perlukah saya mengambil unit link atau tidak, atau haruskah saya mengambil investasi di tempat lain atau tidak. Ini akan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang harus Anda jawab. Ya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.